Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai langkah tepat memilih jurusan kuliah sesuai potensi kamu. Nah, kalau kamu masih bingung memilih jurusan kuliah, kamu harus tonton sampai habis video ini ya. Oke, langsung saja. Kalian masih bingung pilih jurusan kuliah? Oke. Nah, kali ini tim Belajar Bareng mau sharing dulu tentang cara memilih jurusan kuliah yang cocok dan sesuai dengan potensi kalian. Biar nanti ujung-ujungnya gak menyesal karena salah pilih jurusan kuliah. Nah, untuk siswa SMA atau SMK yang sudah memasuki tingkat akhir, untuk memilih jurusan kuliah merupakan tantangan yang cukup rumit dan penuh pertimbangan. Ada yang masih belum tahu mau terjun ke bidang apa. Ada yang masih dilema dengan dua pilihan atau bahkan ada pula yang masih ragu dengan pilihannya sendiri. Nah, kamu termasuk yang mana nih? Atau udah mantap mau pilih jurusan apa? Oke, jurusan atau program studi merupakan aspek krusial yang dapat mempengaruhi dan menentukan karir dan kehidupan di masa mendatang. Lantas, bagaimana cara memilih jurusan kuliah yang tepat? Untuk mempermudah langkahmu, kali ini tim Belajar Bareng akan membagikan beberapa tips yang dapat kamu praktikkan saat harus memilih jurusan kuliah. Nah, yang pertama adalah kenali cita-cita, minat, dan potensi diri. Ini sangat penting sekali karena sebelum memilih jurusan kuliah, kamu perlu mengubah persepsi terlebih dahulu. Jangan tanyakan jurusan apa yang harus kupilih, tapi tanyakanlah jurusan apa yang tepat untukku. Pasalnya, langkah pertama dalam memilih jurusan yang tepat adalah dengan memahami bidang studi yang sesuai untukmu. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek seperti cita-cita, minat, dan potensi diri. Nah, untuk menggali dan mengenali diri dengan lebih baik, kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Aku ingin bekerja di industri ... Hal apa yang bisa membuatku lupa waktu? Apa kekuatan terbesarku? Apa yang tidak aku sukai? Orang bilang aku bertalenta di bidang apa? Nah, coba yang kedua, pertimbangkan peluang masa depan. Pada dasarnya, semua jurusan memiliki peluangnya masing-masing. Meski begitu, kamu dapat mempertimbangkan nih jurusan yang sekiranya memiliki prospek karir yang lebih menjanjikan untuk di masa depan. Coba amati kondisi terkini dan sesuaikan dengan prospek karir yang tersedia sesuai program studi tersebut. Yang kedua, jika perlu, kamu pun dapat mempelajari pengalaman alumni dari jurusan yang hendak dipilih. Misalnya nih, dengan melihat pertumbuhan pariwisata di Indonesia yang kian berkembang, kamu dapat menyimpulkan bahwa sektor yang satu ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Dari situ carilah beberapa bidang yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu seperti industri perhotelan dan kuliner. 3. Lakukan riset agar tidak salah jalan. Setelah memilih beberapa opsi jurusan, kamu dapat melakukan riset untuk mendapatkan informasi pendukung. Mulailah dari mata kuliah apa saja yang akan kamu pelajari, kampus mana saja yang menyediakan jurusan tersebut, berapa biaya dan apa akreditasinya, hingga apa saja jalur karir yang tersedia. Nah, kamu dapat membuat daftar jurusan kuliah yang sesuai dengan dirimu nih. Kemudian kumpulkan hasil riset dan bandingkan data tersebut untuk mendapatkan jurusan yang paling tepat untuk kamu. Yang keempat, tentukan motivasi memilih jurusan itu apa. Untuk cara menentukan jurusan kuliah selanjutnya adalah tentuin dulu motivasi kamu. Jangan karena kamu bingung milih jurusan kuliah, lalu milihnya berdasarkan pelajaran yang kamu kuasai atau sukai. Misal, saya suka sama biologi, berarti saya cocoknya jadi dokter kali ya. Atau, saya suka pelajaran gambar, berarti saya cocoknya jadi arsitek dong ya. Belum tentu ya. Banyak sekali siswa yang cara memilih jurusan kuliahnya melihat pelajaran apa yang paling disukai dan nilainya yang paling bagus. Emang sih di situ ada benernya. Cuma nilai pelajaran yang bagus atau kamu sukai bisa jadi salah satu indikator buat nentuin jurusan. Tapi jelas pelajaran di sekolah bukan tolak ukur yang paling tepat dari cara menentukan jurusan kuliah. Lah emang kenapa? Aku pikir memilih jurusan yang benar itu ya tercermin dari nilai pelajaran atau pelajaran yang kita sukai selama di sekolah. Ada dua alasannya, yaitu yang pertama,
Karena bidang yang terbentang di hadapan kamu itu jauh lebih luas daripada cuma 13 mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi jangan cuma lihat dari sudut pandang 13 mata pelajaran yang selama ini kamu pelajari selama 12 tahun doang. Yang kedua, kamu bakal kebingungan sendiri kalau pakai standar ukuran pelajaran sekolah buat ngelihat bidang yang disukai karena masih jauh sangat luas. Kami sering banget dapat pertanyaan kayak gini, "Kak, aku suka banget sama biologi, tapi nilai fisika aku juga bagus. Aku harus pilih jurusan apa ya? Terus sebetulnya aku tertarik nolong orang gila jadi pengen masuk psikologi deh. Tapi mama ngelarang aku jadi psikolog karena katanya aku suka gak bisa tegas nentuin keputusan. Mama jahat deh. Terus kata papa sih aku cocoknya jadi tentara. Menurut Kak Glenn, jurusan yang cocok untuk saya apa ya?" Nah loh, kamu aja bingung pilih jurusan kuliah sendiri. Gimana kami bisa ngasih saran nentuin apa yang cocok buat kamu? Oke, intinya di sini poin kami adalah mata pelajaran di sekolah memang bisa jadi salah satu faktor pertimbangan buat kamu nentuin jurusan. Tapi ingat, jangan jadi satu-satunya hal yang kamu lihat dalam diri. 5. Rumus yang paling jitu buat memilih jurusan yang cocok. Ada gak sih rumus cara menentukan jurusan kuliah yang jitu? Banyak ya pastinya. Contohnya seperti ini. Bang, saya suka pelajaran A, tapi saya jago di pelajaran B. Saya juga minat di pelajaran C. Sebaiknya saya memilih jurusan apa ya? Bang, aku sebetulnya minat di jurusan A, tapi ortu aku gak setuju. Mereka menyarankan aku di jurusan B. Gimana dong solusinya, Kak? Bang, saya minat banget di jurusan A, tapi nilai A saya dari dulu jelek banget. Saya juga gak ngerti-ngerti pelajaran A di kelas. Gimana ya solusinya? Untuk pertanyaan aku sebaiknya memilih jurusan apa, itu saya jamin gak akan pernah saya jawab. Karena kamu gak bisa melempar tanggung jawab dari keputusan sebesar itu pada orang lain. Seolah-olah tim belajar bareng tolongin saya dong buat mutusin arah hidup saya mau kemana. Kan gak bisa ya. Untuk soal yang satu ini, kamu harus bisa membuat keputusan buat diri sendiri. Karena pada akhirnya yang akan jalani dan menerima konsekuensinya seumur hidup adalah diri sendiri, bukan kami, bahkan orang tua, bukan teman-teman, bukan pacar, tapi diri kalian sendiri. Terus gimana dong cara memilih jurusan kuliah yang tepat agar kalian bisa ambil keputusan yang tepat? Nih, kami kasih satu tips gitu, intinya cara memilih jurusan yang benar. Resepnya itu, pertama, pilih bidang yang membuat kalian tertantang. Kedua, pilih bidang yang bikin kalian penasaran sampai kalian rela buat ngulik itu siang malam tanpa kenal waktu. Pilih bidang yang tanpa disuruh pun kalian curi-curi waktu buat belajar sendiri atau tanpa sadar suka cari-cari info di internet atau lewat Google. 4. Pilih jurusan yang memicu sense of wonder dalam diri kalian. Pilih jurusan yang benar-benar akan jadi muara ilmu pengetahuan yang ingin kalian tekuni. Jadi yang penting happy ya pilih jurusan. Kalau nemu bidang yang menurut kalian seperti itu, cari jurusan yang relevan terhadap bidang itu. Entah itu bisa jadi kedokteran, fotografer, desainer, hukum, filsafat, ekonomi, sastra, musik, atau apapun juga. Kalau udah nemuin bidang yang bikin diri kalian merinding karena tertantang, gak akan ada lagi tuh pertanyaan semacam, kalau jurusan X ini kerjanya nanti ngapain ya? Prospek gajinya gede gak? Jurusan ini belajarnya ngapain aja sih nantinya? Kalau kalian masih berputar-putar dengan pertanyaan semacam itu, layak khawatir buat jadi masuk ke geng mahasiswa salah jurusan. So, langkah pertama jangan cari tahu jurusan A belajarnya apaan, jurusan B belajar apaan, terus baru mikir kira-kira cocok gak sama kalian. Terbalik nih, bidang pekerjaan apa yang membuat kapasitas intelektual kalian tertantang? Hal apa yang bisa kalian gak tidur karena penasaran? Kalau udah tahu bidang kalian itu, baru deh kalian cari tahu jurusan apa yang relevan dengan bidang yang membuat kalian merinding karena tertantang itu. Gak perlu bingung pilih jurusan kuliah lagi deh. 6. Pelajari jurusan kuliah yang jadi incaran. Sudah cara ke-6 nih. Pastinya kalian udah mulai gak bingung pilih jurusan kuliah lagi kan? Selain mengidentifikasi minat dan bakat, dalam memilih jurusan kamu juga harus bijak dalam mempelajarinya satu persatu. Loh, apa yang harus saya pelajari dari jurusan di kuliah? Saya kan belum pernah kuliah.
Bukan belajar seperti itu ya guys, melainkan kamu harus riset atau mempelajari terlebih dahulu masing-masing jurusan yang jadi incaran kamu. Cari tahu kira-kira mata kuliah apa saja yang akan dipelajari, lalu prospek kerjanya apa aja. Dengan demikian kalian udah bisa melangkah 5 kali lebih besar karena sudah meneliti setiap jurusan dengan baik. Alhasil cara ini juga akan memudahkan kalian untuk menentukan pilihan jurusan nantinya. Yang ketujuh, minta saran atau konsultasikan kepada orang-orang terdekat. Cara memilih jurusan kuliah yang terakhir adalah minta saran. Dari beberapa poin tadi pastinya ada beberapa pilihan jurusan kuliah yang sudah kalian list kan? Nah, selanjutnya untuk lebih memantapkan kalian dalam mengambil keputusan, kalian bisa untuk berbicara atau berdiskusi dengan orang-orang terdekatmu seperti orang tua, keluarga, dan teman. Saran dari mereka akan membantu kalian untuk menentukan pilihan dengan yakin dan tepat. Orang-orang terdekat kalian sudah pasti tahu potensi dan kemampuan kalian. Dengan demikian mereka juga pasti akan memberikan saran yang terbaik supaya kamu gak salah jurusan. Oke, segitu aja sih tips dan sharing dari kami. Moga-moga video ini bermanfaat buat kalian yang mau tahu cara menentukan jurusan kuliah yang cocok dengan kita. Itu dia beberapa cara memilih jurusan kuliah yang dapat kamu praktikkan melalui pertimbangan yang matang. Kamu akan mampu menentukan program studi yang paling tepat sebagai bekal untuk masa depanmu. Sekian dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.